sudah di rumah Mas Ganjar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka pintu sendiri. Selamat datang. Mas Ganjar, selamat Ya. Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ini Mari, masih ada kue kering kan? Oh banyak, yang kering ada, basah, setengah basah, komplit lah. Opor ketupat kayaknya udah habis ini Kalau ya. itu pasti sudah habis. Ini adalah tempat Mas Ganjar selalu kalau ke Jakarta atau gimana ini? Ini sebenarnya lebih dipakai dulu untuk ke posko safe house gitu. Saya sering terima tamu kalau di Jakarta ya di tempat ini. Biasanya ini dipakai untuk ke rapat, meeting begitu ya. Jadi sekarang juga masih digunakan untuk ketemu-ketemu orang? Masih banyak orang pengen berjumpa, datang, bercerita macam-macam. Relawan-relawan? Ada relawan, ada partai, ada tim sukses. Jadi pertemuan penting ada di sini nih? Kadang-kadang nggak penting juga. Kadang-kadang just say hi gitu ya. Makan-makan juga. Tapi Mas Ganjar di Jakarta aktivitas apa saja ini selama di Jakarta? Banyak sih, ketemu dengan partai-partai, terus kemudian dengan relawan, menghadiri banyak undangan. Mas Ganjar sebenarnya sekarang stay-nya lebih banyak di Jakarta atau lebih banyak di Jawa Tengah nih? Kalau banyak-banyakan nggak, cuman kemarin waktu Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran saya full di Jogja. Oke. Terus kemudian setelah itu ke sini. Nah, ini agak bolak-balik sekarang. Saya lihat juga keliling ke Bandung sempat ya? Karena banyak teman ingin ketemu. Surprise aja saya dari Lampung datang, Jauh-jauh? dari Tangerang datang ya. Pak, kami dari Hong Kong. PMI lagi pulang. Oh, mau ketemu Pak Ganjar. Ada yang liburan, dia tinggal di Amerika. Datang gitu, waduh luar biasa, saya merasa terhormat mereka berkenan datang. Luar biasa ya. sekali. Jadi ini menarik juga ada taman di belakang. Sepertinya kita boleh duduk-duduk di taman kali ya, Boleh Mas lah. ya, sambil kita ngobrol. Boleh. Mari. Mas Ganjar, jadi sekarang aktivitasnya lebih banyak politik atau sosial nih? Saya manusia politik, makhluk politik ya. Saya nggak bisa lepas dari itu. Karena politik itu kehidupan. Apa sih Mbak yang nggak politik Mbak? Hari ini dolar menguat, Ya. semua bicara politik ekonomi. Bagaimana kondisi kita? Iran tiba-tiba nembak gitu ya, bukan tiba-tiba lah, balasan itu ke Israel, minyak naik, orang bicara politik, bicara perang, bicara pertahanan, semua. Sampai kemudian kita bicara kenapa mudiknya macet kemarin lama, orang bicara politik, transportasi, layanan jalan yang baik, transportasi yang baik dan seterusnya. Jadi sebenarnya politik itu kehidupan. Hanya memang Mbak, kawan-kawan menyampaikan, Mas Ganjar, saya kok tertarik program satu keluarga miskin, satu sarjana. Saya punya loh program itu. Sampai datang dari Madura ke Jogja. Dan kita diskusi. Oh, kamu punya itu? Aduh, kita terusin yuk. Pak Ganjar, kami pingin desa kami ada teknologi yang bisa membangun desa kami. Apakah ngolah sampah, irigasi, pertanian. Wow. Dan itu segudang, Mbak. Atau kemarin UMKM yang besok mengundang saya untuk ke halal bihalal. Dan mereka pingin saya diajak kolaborasi untuk UMKM. Dan di cerita-cerita yang hari-hari ini juga saya respon itu. Oke. Jadi kami akan menemukan Mas Ganjar di mana nanti ini ke depannya? Saya kira akan ketemu di mana saja. Tapi Mas Ganjar gini, selama ini tuh Mas Ganjar sibuk sebagai seorang kepala daerah. Ya. Sebelumnya sibuk sebagai anggota DPR, selalu bertemu dengan masyarakat. Kemarin dalam beberapa bulan sibuk sebagai calon presiden bertemu dengan masyarakat. Iya. Sekarang kemudian tidak ada lagi semua aktivitas itu. Terasa bagaimana rasanya seorang Ganjar ini tiba-tiba kesibukan-kesibukan itu tidak ada lagi gitu. Banyak kesibukan saya, nggak selesai. Banyak sih ya. Saya terima tamu nggak habis-habis itu. Oke. Mereka nongkrong di rumah, ya di Jakarta, ya di Jogja. Saya ke Jawa Tengah didatengin. Oke. Jadi kalau dari sisi itu nggak ada yang hilang. Hanya saya senang karena pagi hari bisa olahraga bareng istri gitu. Oke, jadi lebih agak santai lah ya. Ada waktu yang bisa kita atur berkumpul sama anak istri itu. Memang setelah saya pensiun jadi gubernur, suasana itu menjadi mewah. Kemewahan yang sekarang kita miliki. Iya benar, karena kemarin-kemarin nggak bisa itu ya. Agak sulit. Tapi Mas Ganjar, saya mau nanya ini deh.
sekarang ini kan lagi ramai soal hubungan PDIP dengan Pak Jokowi, kemudian Bu Mega dengan Pak Jokowi begitu. Suasana kebatinan seorang Ganjar Pranowo melihat situasi itu tuh gimana sih? Biasa saja, Mbak. Ada sebuah awal proses politik dan kemudian ada sebuah akhir proses politik. Akhir ini juga menjadi awal pada periode berikutnya, kan selalu begitu. Ada periodisasinya kan. Ya. Nah pada saat itu, setiap partai politik, anggota partai politik, tokoh politik akan menentukan sikap. Dan pada saat itulah seringkali sikap itu berubah. Dan manusia bisa berubah. Dalam relasi politik, menurut saya, ya biasa saja. Saya sih merasa ini kontestasi, pasti akan ada akhirnya. Dan setelah itu, seluruh komponen bangsa saya kira mesti bersilaturahmi lagi. Tapi suasana di dalam, karena Anda di dalam PDIP itu, suasana kebatinan PDIP itu bagaimana sih dengan situasi ini? Kalau suasana kebatinan, kami ini partai ideologis, ya, partai massa juga, ya, partai kader begitu ya. Dan kalau kita melihat sebuah sikap politik yang sudah ditentukan, maka kita akan kawal sampai garis finish. Dengan segala risiko, PDI Perjuangan partai yang pernah dihajar oleh pemerintah waktu itu menggunakan alat negara. 27 Juli. Kemudian 97 kita pernah tidak ikut pemilu. Dan kemudian 98 geger, ya, Orde Baru jatuh. 99 pemilu lagi, itu hanya 2 tahun. Maka kalau kita berangkat dari pengalaman itu, maka suasana kebatinan kita itu suasana yang kita bayangkan, oh situasinya itu so-so dengan dulu gitu ya. Maka kita mesti siap dengan segala skenario. Artinya PDIP memang akan mengambil langkah sebagai oposisi nanti nih ya? Kita serahkan kepada Ketua Umum. Kita pernah di luar pemerintahan. Tapi kita mesti berpikir untuk bangsa. Tidak hanya sekedar untuk kursi. Karena banyak yang berharap PDIP ini jadi oposisi udah. Karena kalau PDIP jadi oposisi itu akan luar biasa begitulah. Ya sebenarnya begini Mbak, bukan di luar pemerintahan atau di dalam. Tapi bagaimana check and balances itu bisa terjadi. Nah itu yang ditunggu. Kan kadang-kadang ada orang begini, udah deh ikut aja, kan nanti demi kepentingan. Nanti yang ngontrol siapa? Ingat loh, power itu kalau sudah kuat, bareng-bareng, semua ada di situ. Itu kecenderungannya tends to corrupt. Hati-hati. Apalagi kalau sudah semua ada di situ, itu jadi absolute power. Maka jangan sampai kemudian tidak ada yang kontrol. Saya berharap seperti apapun kondisinya, partai tetap akan kritis pada situasi-situasi apapun. Itu yang paling penting Mas, dan itu yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Anda terbuka sekali untuk itu? Saya bukan buka open house, sampai 4 kali. Rakyat aja saya terima, apalagi kawan-kawan ini. Apalagi elit-elit ini. Jadi saya orang yang terbuka. Kalau dengan Pak Prabowo? Dengan siapapun. Dengan siapapun. Jadi kalau misalnya pasca putusan MK ada diajak bertemu oleh Pak Prabowo, misalnya Anda akan melakukan pertemuan itu? Iya, saya kira di banyak kesempatan kita bertemu, ya bertemu. Sesama anak bangsa yang kita berpikir, semuanya berpikir tentang bangsa dan negara ini. Pasti relasi-relasi pribadi mesti kita taruh di samping. Kalau misalnya ini, saya mengajak Anda berandai-andai ini. Diajak masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo misalnya. Ya, dan saya katakan tidak. Saya mencoba untuk konsisten karena dalam demokratisasi dan sikap politik, saya harus menunjukkan kepada publik. Bukan berarti kemudian saya benci. Bukan berarti kemudian saya antipati, tidak. Saya memberikan penghormatan kepada siapapun untuk yang menang. Kami yang menang, kami juga akan menentukan sendiri. Jadi artinya sebenarnya kami menghormati. Dan itu akan memberikan nilai kepada yang lain bahwa kekuasaan kursi itu tidak boleh hanya sekedar ditransaksikan. Karena beberapa sikap yang mungkin kemarin menjadi nilai yang berbeda-beda, biarlah kemudian kita berbeda. Nah, saling penghormatan inilah menurut saya, ini baik untuk pendidikan politik. Atau katanya begini, kan ini bisa jadi modal nih 5 tahun lagi. No, tidak. Ada panggung yang akan tidak. Didapatkan oleh Modal itu adalah bagaimana kita bertemu rakyat dan meyakinkan rakyat kok. Modal itu kemudian bukan duduk di pemerintahan. Masyarakat saya kira sudah bisa menilai. Saya umpama, Pak Mahfud umpama. Oh Pak Mahfud pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah yudikatif, lengkap sekali Pak Mahfud itu. Oh Ganjar pernah di legislatif sama di eksekutif. Silakan dilihat track record-nya. Cukup Mbak, bukan kemudian begitu. Kalau begitu nanti ya apa bedanya?
Mbak, pendukung di bawah itu luar biasa Ya. dalam menentukan sikap. Bagaimana dia mempertahankan, bagaimana dia berkeringat, air mata, tenaga, biaya, relawan itu. Dan kemudian dengan emosionalnya yang kuat begitu, tiba-tiba elitnya tung. Rasanya gimana dong? Oke. Kita nggak Anda hormat tidak ingin sama- mengkhianati itu. Bukan berkhianat sih sebenarnya. Saya ingin menghargai juga dukungan mereka dengan sikap ini. Gini, banyak yang mengatakan bahwa dalam politik itu kita tetap butuh panggung untuk menjaga konstituen. Kalau kita punya visi, misalnya mau 5 tahun lagi dalam pemilu entah jadi apa. Bagaimana Anda akan menjaga konstituen Anda, menjaga panggung itu untuk Anda terus ada di permukaan misalnya? Setidaknya hari ini saya anggota partai. Oke. Setidaknya sehari ini saya bisa berjuang dengan partai saya. Setidaknya hari ini kawan-kawan relawan saya tidak pernah berhenti. Mas Ganjar, 5 tahun lagi apakah akan bertarung lagi? Saya ini anggota partai yang taat. Saya loyal pada partai ini sampai dengan hari ini dan saya tunjukkan. Jadi dalam sistem partai PDI Perjuangan ada mekanisme yang ada. Maka kalau orang dulu berdebat petugas partai, berdebat itu, kami ini sadar di dalam internal kami bagaimana proses itu mesti dilalui. Siapa tahu kalau kemudian, oh Ganjar suruh maju lagi, saya mesti siap itu. Atau sebaliknya, dalam 5 tahun ke depan, enggak kok ada yang lebih baik. Anda akan terima? Pasti. Banyak sekali kalau orang berbicara pengalaman, orang berbicara kemampuan, apa? Mau bicara skill, leadership, jejaring, banyak sekali yang punya. Tapi ketika berkontestasi, tidak. Karena apa? Itu kata rakyat. Maka rakyat bisa menentukan apapun. Jadi kalau kemudian orang kepilih, belum tentu yang kepilih itu hebat. Saya jadi gubernur Mbak kepilih, belum tentu saya paling hebat di Jawa Tengah. Mungkin masih ada orang Jawa Tengah yang lebih hebat, tapi saat itu rakyat mempercayai kami. Maka tugas kita adalah jangan khianati kepercayaan rakyat. Lakukan yang terbaik. Layani rakyat, jangan korupsi. Pesan saya selalu itu. Saya mau nanya juga nih, hubungan Anda dengan Pak Jokowi gimana sih? Baik-baik saja. Saya tidak merasa ada sesuatu begitu ya. Bahwa kemudian beliau berada pada posisi yang hari ini berbeda, ya saya hormati. Seperti di awal tadi. Oke. Setiap kontestasi orang bisa berubah, orang bisa menentukan, dan saya hormat. Kalau hubungan Pak Ganjar dengan Pak Anies Baswedan bagaimana sih? Kami WA-WA. WA-an? Ya. Karena kami kan sudah temenan sejak kuliah. Oke. Kami temenan, Mbak. Cak Imin, Pak Mahfud. Kebetulan empat-empat ini sekolahnya kan di Jogja. Iya, betul. Di UGM. Jadi kami berteman gitu. Oke. Kalau dengan Pak Prabowo? Saya nggak punya nomor teleponnya. Tapi Anda merasa hubungan Anda dengan Pak Prabowo baik-baik saja pasca kontestasi? Saya tidak pernah punya konflik dengan Pak Prabowo. Oke. Tidak pernah sama sekali. Dengan seluruh kandidat yang ada, saya merasa tidak pernah punya konflik dengan mereka. Oke. Konfliknya di panggung politik. Setelah itu Kalau tidak. kemudian kita debat di situ ya suasana konfliknya kelihatan karena kita sedang mempertahankan prinsip atau mendeliver gagasan. Oke. Ya di situ. Setelah itu selesai kami salaman kok. Oke. Kalau gitu saya boleh nggak minta? Tapi ini harus refleks ya, Mas. Iya. Satu kata Iya. untuk masing-masing tokoh yang saya sebutkan. Oke. Satu kata untuk Prabowo Subianto. Senior, Satu kata untuk Anies Baswedan. kawan saya. Satu kata untuk Gibran Rakabuming Raka. Wali kota. Oke. Karena saya orang yang waktu itu diundang Mas Gibran khusus untuk menjadi jurkam dan kami datang ke pasar. Oke, pada masa Pilwalkot itu Waktu ya. Pilwalkot. Satu kata untuk seorang Joko Widodo. Presiden. Satu kata untuk Megawati Soekarno Putri. Pejuang. Tidak pernah berhenti, Mbak. Saya belajar betul dari beliau. Terakhir Mas Ganjar, Anda sekarang situasi politik sedang, ya kita tidak bisa menebak nih, mungkin ada yang sedikit bisa ditebak. Bagaimana kalau partai koalisi yang kemudian mendukung Anda ternyata bergabung dengan pemenang Pilpres? Itu sebuah sikap dan pilihan politik. Oke. Maka kalau kemudian pendukung saya katakan masih konsisten, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak, paling tidak saya pasti akan dikasih tahu dengan berbagai alasannya. Jadi kita mengerti. Kecuali pergi tanpa alasan ya itu berbeda. Tapi Ada kalau yang begitu ya? banyak. Oke. Tapi kalau kemudian dia datang,
Pak Ganjar saya mohon maaf mau begini karena alasannya begini-begini dan kita bisa berdebat, saya pasti menghormati. Karena mereka juga partai yang punya independensi untuk menentukan sikap. Makanya Mbak, di dalam politik itu ada moral, ada fatsun, ada nilai-nilai yang mesti dipegang. Oke. Bukan siapa, dapat apa, kapan, di mana, berapa. Bukan itu. Kalau cuman itu, ngapain partai banyak-banyak, Mbak? Luar biasa. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo. Sama-sama Mbak Sudah Nilu. berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas Ganjar. Sama-sama, terima kasih. Nah, kalau misalnya